Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan tentang menggunakan Snagit untuk merekam pembelajaran dengan lebih kompleks. Nah, Anda tentunya waktu merekam video pembelajaran, kadang-kadang Anda perlu menurunkan rumus, mengerjakan soal, dan sebagainya. Anda perlu media untuk menulis. Di sini saya sudah punya komputer dengan Snagit yang sudah siap di dalamnya. Kemudian saya, selain menggunakan kamera yang ada di komputer saya juga menggunakan webcam. Dan webcam ini adalah webcam saya terhubung ke komputer saya, dan saya taruh di atas kertas. Disinilah tempatnya nanti saya akan menulis penurunan rumus dan sebagainya. Anda bisa menggunakan LazyPod seperti yang saya gunakan ini, atau Anda menggunakan apa saja untuk memegang kamera ini berada di atas kertas yang akan kita pakai. Yang penting pencahayaan cukup, maka proses ini akan bisa berlangsung dengan baik. Jadi kita akan mulai dengan mengaktifkan Snagit. Saya mengaktifkan Snagit. Kemudian saya melihat materi yang akan saya sampaikan. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang slide gerak vertikal, rumus-rumusnya, kemudian ada tentang latihan soal, kemudian saya akan beralih ke kertas saya yang ada di bawah kamera webcam untuk mengerjakan ini. Saya akan berusaha melakukan dengan sesedikit mungkin edit. Jadi prinsip daripada Snagit adalah kita merekam dengan lancar tanpa ada editing yang perlu, sehingga kita sekali merekam langsung bisa selesai video kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa merekam dengan lancar? Kita harus sangat tepat menekan tombol start dan tombol pause. Saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan hal itu. Jadi kita siapkan ini sudah masuk ke slideshow. Kemudian kita beralih ke Snagit. Saya klik di capture. Oke, sekarang saya akan pakai region. Jadi saya akan memilih wilayah mana yang akan saya rekam. Nah, di sini kamera, kalau kita lihat ada dua kamera yang siap. Tadi kamera webcam saya dan kamera laptop saya. Saya akan memakai kamera webcam saya karena ingat, Snagit cuma bisa memakai satu kamera pada saat satu perekaman. Jadi saya memutuskan untuk memakai kamera yang ada di atas kertas. Jadi saya klik di sini. Setelah ini siap, maka saya akan mengaktifkan PowerPoint saya. Jadi ini PowerPoint saya sudah aktif. Kemudian saya pergi ke Snagit Capture. Snagit Capture-nya siap, saya akan mulai klik pada Capture. Saya akan memilih region mana yang akan saya rekam. Jadi full screen. Oke, saya rekam seluruh full screen. Initializing. Sudah mau siap. Saya akan mulai dengan tekan tombol record. Ingat, kita harus tekan record dan pause pada saat yang tepat, sehingga seminim mungkin kita perlu melakukan editing pada video kita. Saya akan mulai. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung rumus-rumus terkait gerak vertikal dari atas ke bawah. Jadi ada 3 rumus yang kita pakai, VT sama dengan V0 tambah GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH, H sama dengan V0T tambah 1/2 GT kuadrat. Jadi VT adalah kecepatan setelah T detik, V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, G adalah percepatan gravitasi, bukan gaya gravitasi ya. Satuannya meter per detik kuadrat, dan H adalah ketinggian. Anda lihat saya pause pada saat yang tepat. Kemudian saya akan beralih ke slide berikutnya sehingga saya pastikan slide-nya sudah ready, baru saya lanjutkan proses perekamannya. Kita akan mengerjakan latihan soal. Jadi sebuah benda dengan massa 10 kg dijatuhkan dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Pertanyaannya, berapakah kecepatan benda itu ketika sampai di tanah? Anda lihat saya pause pada saat yang tepat. Sekarang saya akan beralih ke kamera saya. Saya klik, kamera saya ready, saya atur supaya kertas saya tepat pada posisinya. Oke, kalau semua sudah siap, maka saya akan mulai rekaman saya dengan kamera yang ada. Jadi, ada benda, masanya sama dengan 10 kg. Benda ini berada di atas permukaan tanah dengan ketinggian H sama dengan 20 meter. Pertanyaannya, ketika benda ini jatuh, ketika dia sampai di bawah, berapakah V pada saat T? Maka kita akan memakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Jadi, benda ini karena dilepaskan dari ketinggian atas, maka kecepatan awalnya tidak ada. Berarti V0-nya 0. 0 kuadrat tambah 2. Percepatan gravitasi yang kita pakai adalah 10. Kemudian ketinggiannya berapa? Kita pakai ketinggian 20 meter. 20 meter. Maka di sini 0
tambah 2 kali 10 kali 20, maka akan sama dengan 400. Itu adalah VT kuadrat. Maka VT adalah akar dari 400 sama dengan 20 meter per detik. Jadi inilah jawaban kita. Anda lihat saya pause pada waktu yang tepat, kemudian saya akan membuat closing. Saya akan kembali ke latihan soal ini, saya akan membuat closing. Demikianlah kita sudah memakai rumus yang ada untuk menghitung soal dari latihan ini dan kita mendapatkan jawaban kecepatan benda ketika sampai tanah adalah 20 meter per detik. Oke, maka selesailah semua rekaman saya finish recording. Anda bisa lihat ini hasil rekaman saya dan hasil rekaman saya berjalan begitu mulus sehingga saya sama sekali tidak memerlukan editing. Saya akan play sekali supaya Anda lihat bagaimana itu terjadi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung rumus-rumus terkait gerak vertikal dari atas ke bawah. Jadi ada 3 rumus yang kita pakai, PT sama dengan V0 tambah GT, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH, H sama dengan V0T tambah 2 GT kuadrat. PT adalah kecepatan setelah T detik, V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, G adalah percepatan gravitasi, bukan gaya gravitasi ya. Satuannya meter per detik kuadrat dan H adalah ketinggian. Kita akan mengerjakan latihan soal. Jadi sebuah benda dengan masa 10 kg dijatuhkan dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Pertanyaannya, berapakah kecepatan benda itu ketika sampai di tanah? Jadi ada Anda lihat bahwa semua proses berjalan dengan seperti langsung menyambung. Saya tidak perlu edit sama sekali. Dan semua akan bisa diikuti dengan baik oleh siswa kita. Pertanyaannya, ketika benda ini jatuh, ketika dia sampai di bawah, berapakah V pada saat T? Maka kita akan memakai rumus VT kuadrat sama Jadi dengan video ini tidak perlu editing sama sekali. Saya akan sekarang langsung memproduksi video ini. Saya klik di share, file, dan saya beri nama filenya, misalnya ini gerak vertikal. Oke, maka proses pembuatan MP4 dari gerak vertikal akan berjalan sampai selesai. Sekarang filenya sudah ada di direktori yang saya maksudkan dan sudah siap untuk di-upload ke YouTube dan dibagikan ke siswa kita. Saya berharap video ini dapat membantu kita semua untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran kita secara online.